pastor, suster, juga saudara-saudari sekalian, dan juga pemirsa Radio Maria yang mengikuti misa live streaming pada sore hari ini. Mendengar dua bacaan hari ini, saya terkesan. Bacaan pertama tadi kisah perjumpaan Yakub dengan Yusuf anaknya. Saya membayangkan bagaimana sukacita, kegembiraan yang dialami oleh Yakub ketika dia bertemu dengan anaknya yang sudah puluhan tahun, yang selama ini dia anggap, dia kira, bahkan sudah ditetapkan dalam hatinya bahwa anaknya sudah meninggal. Tetapi ternyata Yusuf masih hidup. Dengan berbagai cara, dengan berbagai juga seperti sejenis tipuan, akhirnya Yusuf dapat berjumpa dengan Yakub bapaknya. Nah, saudara-saudari terkasih, dalam bacaan-bacaan sepanjang minggu ini kita mendengar kisah Yusuf yang mulai dia dibuang, dijual, sampai hari ini akhirnya dia bertemu dengan bapaknya. Apa yang menarik dari peristiwa itu berkaitan dengan sabda Tuhan Injil hari ini, hendaklah kalian tulus seperti merpati, licik seperti ular, katanya. Bahwa apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya kepada Yusuf adalah sesuatu yang jahat dan licik. Mereka melaporkan, mengatakan bahwa Yusuf dimakan binatang, dia mati. Mereka memang licik dan jahat. Tetapi menghadapi kejahatan itu, Yusuf tidak membalasnya. Dia memakai kata tulus dan licik. Memang dalam beberapa bacaan sebelum hari ini kita mendengar bagaimana Yusuf bersikap terhadap saudara-saudaranya, sehingga saudara-saudaranya ini bingung dengan perbuatan perilaku perkataannya. Mereka dibuat juga bertanya-tanya, siapa ini? Mengapa dia memperlakukan kami istimewa? Tapi di satu sisi juga mereka dibuat takut, terkejut. Sampai akhirnya dia membuka siapa dirinya. Bahwa dia adalah saudara-saudara mereka yang telah dijual dan kini menjadi orang penting. Dan peristiwa itu dimaknai oleh Yusuf dan Yakub sebagai satu peristiwa di mana Tuhan berkarya. Tuhan menunjukkan jalan supaya bangsa pilihannya dalam diri Israel jangan punah karena bencana alam, karena kelaparan. Lewat dijualnya Yusuf ke Mesir, akhirnya terbukalah jalan keselamatan bagi saudara-saudaranya. Mereka akhirnya dipanggil, dibawa ke Mesir, bertemu dengan Yusuf, mengalami sukacita dan kegembiraan. Karena Yusuf yang tulus, yang licik tapi tulus hatinya untuk berdamai dengan saudara-saudaranya. Nah, saudara-saudara terkasih, sifat dan perilaku Yusuf menghadapi kesulitan yang dialaminya juga menjadi panggilan bagi kita. Seperti dalam Injil hari ini, Yesus mengatakan hal yang sama. Bahwa setiap orang yang dipilihnya seperti dirinya sendiri banyak mengalami persoalan, banyak mengalami tantangan, banyak mengalami hambatan, banyak mengalami perlawanan. Difitnah, dicaci maki, diusir, bahkan Yesus dibunuh. Demikianlah Yesus mengawaskan kepada para murid bahwa mereka juga akan mengalami banyak hal yang sama. Dan mengapa mereka mendapat perlawanan? Karena pengajaran yang dibawa oleh para murid bertentangan, berlawanan dengan apa yang dihidupi
oleh manusia pada zaman itu. Kerakusan, ketamakan, munafik, balas dendam, itulah yang hadir dalam diri orang-orang yang dihadapi oleh para murid. Sementara mereka membawa damai, sukacita, penyembuhan, kerendahan hati, perdamaian. Gara-gara hal inilah mereka mendapat perlawanan. Dan perlawanan itu bukan dari orang-orang sederhana. Mereka mendapatnya dari orang-orang penting, orang-orang ternama, orang-orang terhormat, orang-orang yang diperhitungkan. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, pemimpin-pemimpin agama dan masyarakat. Justru mereka lah yang menjadi penghalang. Tidak cukup di situ, bahkan keluarga, sanak saudara pun dapat menjadi tantangan karena iman, karena keinginan untuk mengikuti Yesus. Dalam menghadapi situasi ini, Yesus katakan tadi, hendaklah kamu licik seperti ular, tulus seperti merpati. Kita harus tetap mempergunakan kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan itu bersumber dari Tuhan. Sama seperti Yusuf di Mesir, dia menjadi orang bijaksana karena dia percaya kepada Allah, kepada Yahweh, kepada Tuhan. Dia sungguh-sungguh meminta dan berdoa semoga Tuhan menunjukkan apa yang menjadi kebutuhan kepentingannya. Dan demikianlah juga kita di masa sulit ini, di situasi ekonomi yang semakin morat-marit karena COVID-19 ini, saudara-saudari terkasih, hendaklah kita menjadi orang-orang bijaksana secara khusus, secara hidup bersama dalam keluarga kita. Menciptakan suasana di mana hidup keluarga kita ekonomis. Bersiap-siap untuk hidup sederhana. Untuk hidup dalam semangat membatasi diri dari keinginan-keinginan, mencukupi kebutuhan apa adanya di situasi sulit yang kita alami. Kita harus percaya kepada Tuhan bahwa dalam situasi sulit pun seperti pengalaman Yusuf, peristiwa yang sama bisa terjadi bila kita percaya Yesus yang mengutus kita, maka Dia yang akan mencukupi semua yang kita butuhkan. Kita harus percaya, apabila kita percaya Tuhan Yesus yang mengutus kita, maka perutusan kita akan menjadi berhasil membawa sukacita dan kehidupan bagi banyak orang. Dan dalam kuasa Tuhan, apa yang kita inginkan dan kita butuhkan, Tuhan akan berikan. Semoga saudara-saudari terkasih, sabda Tuhan hari ini memberi kita semangat baru untuk tetap penuh harap di masa-masa sulit ini, mewartakan tetap karya keselamatan kerajaan Allah seperti Tuhan tekankan hari ini, walaupun dalam situasi sulit. Seperti kata Paulus, baik waktunya atau tidak baik waktunya, wartakanlah tetap Injil. Semoga, amin.